Salam, selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kita boleh bertemu lewat rekaman video pada malam hari ini, yang mana kita telah lama tidak bertemu bersama Bapak dan Ibu, hampir 3,5 bulan di dalam menghadapi COVID-19. Namun kita percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, Jemaat Galangning Sabdo yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan bersama-sama bersekutu untuk memuji, memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena begitu besar anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu sehari-hari. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau senantiasa memelihara, melindungi dari pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Kami semua dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa. Namun kami menyadari ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, kami manusia yang lemah, yang penuh dosa-dosa. Baik dalam perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami, terlebih-lebih kami sering menyakiti hati-Mu ya Bapa. Bapa, pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadapan-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan. Ampuni kami, kuduskan setiap kami, sehingga kami berlayak di hadapan-Mu. Roh Kudus, kuasa setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu saja. Bapa, seluruh rangkaian persekutuan doa pada malam hari ini ya Tuhan, kami serahkan tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji mengikat-Mu, sembah dan puji mengikat-Mu, sembah dan puji mengikat-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus
Haleluya. Amin. Amin, amin. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji menyitakanmu. Amin Tuhan. Sembah dan puji menyitakanmu. Sembah dan puji menyitakanmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Salam sejahtera bagi jemaat semua. Dan dalam persekutuan doa ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi rindu untuk mendengar firman-Mu. Berkenan Kau berfirman kepada kami, sehingga dalam persekutuan doa ini kami akan beroleh kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan, bahkan mengingatkan kami untuk apa yang Tuhan kehendaki. Inilah hati kami Tuhan, kami rindu dan siap untuk mendengar Kau berfirman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan doa pada hari ini, saya ingin berbagi tentang teladan Yesus tentang doa. Mungkin ayat-ayat yang kita pernah baca di dalam Alkitab, itu menggambarkan bagaimana Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika Dia mengambil rupa seorang manusia, Dia memberikan teladan bagi kita. Betapa pentingnya orang percaya hidup di dalam doa. Salah satu bagian yang bisa kita baca adalah dari kitab Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Saya akan untuk saudara semua, Lukas 5 ayat 16 yang berbunyi demikian. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara kasih Tuhan, ketika kita baca Lukas tadi, Lukas 5 ayat 16 tadi, itu konteksnya adalah ketika Yesus selesai menyembuhkan seorang yang terkena sakit kusta. Dan ketika Dia selesai, Dia mengatakan kepada orang itu dan orang yang melihatnya bahwa jangan diberitahukan kepada siapa-siapa. Tetapi kabar tentang Yesus menyembuhkan orang kusta itu menyebar ke banyak tempat. Sehingga begitu banyak orang berbondong-bondong mendatangi Yesus untuk mendengar Dia dan juga untuk memohon disembuhkan. Yang menarik adalah ayat 16 yang kita baca tadi dari Lukas 5 menerangkan bahwa ketika orang datang mencari Dia, Yesus malah menyingkir ke tempat yang sunyi dan berdoa. Padahal kalau kita pikir secara logika, saudara, itu waktu yang baik bagi Yesus untuk Dia makin membuat dirinya makin terkenal, makin orang melihat Dia sebagai orang hebat. Tetapi disitulah kita belajar bagaimana keteladanan doa Yesus. Bahwa Dia sadar betul bahwa dalam karyanya itu Dia perlu dalam penundukan kepada Bapa di surga. Saudara, hal ini mengingatkan pada saudara dan saya bahwa di tengah berbagai situasi keadaan, bahkan berbagai kegiatan yang harus kita hadapi, bahkan berbagai situasi yang harus kita jalani, tetap kita harus memiliki waktu doa. Yesus dalam rupa manusia telah memberikan teladan bagi kita bagaimana Dia menghidupi kehidupan doa itu dengan memberikan waktunya, mencari tempat untuk Dia bisa bersama-sama memiliki relasi dalam konteks relasi Dia dengan Bapa di surga. Nah, saudara, kalau saudara baca beberapa bagian di Alkitab, ada banyak contoh bagaimana Yesus sungguh menghidupi doa itu sendiri. Saya melihat misalnya dalam Markus 1 ayat 35, ketika Yesus digambarkan di situ, Dia berdoa sebelum segala aktivitasnya dilakukan. Demikian juga dalam Matius pasal 14 ayat 23, bahwa Yesus berdoa semalam-malaman setelah beraktivitas. Dan Dia membangun kehidupan rohaninya atau kehidupan bagaimana orang percaya itu harus menghidupi dirinya di dalam iman melalui doa. Dan kita ada bagian di kitab Lukas yang lain, paling tidak 2 kali para murid menjumpai Yesus ketika Dia sedang berdoa. Misalnya di Lukas 9 ayat 18 dan Lukas 11 ayat yang pertama. Bapak Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat beberapa contoh bagian ini, maka sebenarnya kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, maka kita sebenarnya sedang mengaku bahwa saya mau meneladani Kristus. Maka salah satu teladan yang bisa kita pelajari hari ini adalah bagaimana Yesus menghidupi doa ketika Dia mengambil rupa seorang manusia untuk menebus saudara dan saya. Tapi saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita
Mari kita terus menghidupi kehidupan doa kita. Karena Yesus memberikan teladan itu. Yesus berdoa di tengah segala aktivitasnya. Yesus berdoa sebelum aktivitas dilakukan. Yesus berdoa setelah aktivitasnya dilakukan. Jadi benar-benar kehidupan doa itu menjadi nafas keseharian dari karya Yesus selama dia di dunia. Maka itu biarlah jadi bagian kita, saudara. Kita menghidupi kehidupan doa seperti nafas kita yang kita perlukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Biarlah Tuhan menolong saudara, Tuhan memampukan saya dan kita semua untuk kita boleh meneladani Kristus. Bagaimana kita hidup di dalam doa. Memang tidak seperti yang bisa kita gambarkan dengan mudah, saudara. Tetapi ketika kita sadar, kita memerlukan itu dalam kehidupan kita, maka ada hati yang terdorong dengan sukacita untuk kita berdoa. Biarlah waktu doa ini, persekutuan doa ini, kembali mengingatkan kita semua bahwa kita melakukan ini karena kita memang perlu Tuhan. Dan kita mau meneladani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi kita telah dapat mendengarkan bersama-sama tentang firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama dapat menguatkan iman percaya kita dan dapat memperbaharui hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ke depan menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan bersapaat, kita akan bersama-sama berdoa. Mari Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang boleh kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Nya Tuhan, oleh karena Tuhan selalu menjaga, memelihara, dan memberkati kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang baik, Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mohon Tuhan, ajarkanlah kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan, memuji dan memelihara Engkau dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami mempunyai suatu kerinduan untuk mencari Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyadari di dalam perjalanan hidup kami sering melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan telah terlebih dulu berbuat baik kepada kami. Untuk itu ampunilah kami Tuhan. Ampun segala kesalahan-kesalahan kami yang telah diperbuat di hadapan. Sehingga atas pengampunan Tuhan, kami dilayakan untuk datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya kami berada di sini bukanlah atas kemauan kami sendiri, tapi kami percaya semuanya adalah rancangan Tuhan yang indah buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan ini kami berdoa buat GKPB. Berkati Bapak Bishop, Sekum, dan Bendahara Tuhan. Itulah anak-anak-Mu yang telah Engkau berikan kepercayaan untuk melayani di GKPB. Urapilah mereka Tuhan. Berikanlah hikmat kebijaksanaan buat mereka di dalam melayani GKPB, sehingga GKPB dapat bertumbuh berkembang menjadi GKPB yang besar, menjadi GKPB yang diberkati, dan menjadi GKPB yang menjadi berkat dimanapun GKPB berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa buat para pendeta vikaris dimanapun mereka bertugas. Kiranya Tuhan turut campur tangan terhadap tugas yang mereka laksanakan, agar apa yang mereka laksanakan dalam pelayanannya biarlah semuanya berkenan dari Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan Bapa yang kekasih, secara khusus pada kesempatan ini kami berdoa buat jemaat-Mu di Galang Sante. Tuhan kiranya hadir, Tuhan berkati melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, jemaat-Mu di Cicer, sehingga makin lama makin bertumbuh menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang diberkati. Berkati Bapak Pendeta bersama istri dan anak di dalam pelayanannya di GNS. Biarlah Tuhan kiranya berikan kesehatan, kekuatan, kedamaian dalam rumah tangga, sehingga di dalam melaksanakan tugas senantiasa mendapat sukacita dan penuh berkat dari Tuhan. Tuhan Bapa yang kasih, kami juga berdoa buat para majelis pengurus kategorial, pemandu lagu, pemain piano atau pemain musik. Meskipun pada saat ini tidak dapat kami berkumpul bersama-sama untuk memuliakan Engkau di rumah Tuhan, namun dimanapun anak-anak berada, kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan menyertainya, agar kemuliaan Tuhan senantiasa dimuliakan, senantiasa meninggikan nama Tuhan dimanapun anak-anakmu berada. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami persoalan yang berat menghadapi virus corona ini. Tuhan, berikan kekuatan buat mereka, lindungi mereka Tuhan. Apapun menjadi pokok permasalahannya, biarlah Tuhan yang menolongnya, dan ajarkanlah setiap anak-anak-Mu di GNS hanya mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidupnya. Kami juga berdoa bagi setiap anggota keluarga yang ada di jemaat GNS. Kiranya Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan pemecahan, jalan keluar apapun permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupannya di masa COVID-19 ini, sehingga segala permasalahannya dapat dipecahkan. Sebab kami yakin Tuhan akan menolong siapa yang mau berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam kesempatan ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi selaku Presiden di Indonesia. Berkati Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Berikanlah hikmat kebijaksanaan buat mereka ya Tuhan, sehingga di dalam melaksanakan tugas pelayanannya dapat dilaksanakan dengan baik. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, dan ajarkan setiap masyarakat Indonesia mencintai tentang kebersamaan, mencintai persatuan, mencintai saling hormat menghormati. Terima kasih Bapa. Ajarkanlah bangsa kami, bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang takut akan Engkau, sehingga segala tindakan perbuatannya biarlah mencerminkan akan kebenaran Tuhan, dan biar mereka takut akan Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Tuhan, berkatilah penanganan corona dari pemerintah. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar dapat menemukan jalan yang terbaik di dalam pemecahan corona ini. Berkati dana yang digunakan Tuhan, agar dana benar-benar dipergunakan dengan baik, dengan efektif dan efisien. Dana yang digunakan tidak disalahgunakan, dan tidak ada kesempatan bagi orang-orang yang menyalahgunakan dana tersebut di dalam masa berjangkitnya COVID-19 ini. Janganlah ada celah-celah yang dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk keperluan golongan, kelompok, ataupun keperluan dirinya sendiri di dalam hal pemerintah yang dengan serius menangani masalah corona ini.
Tuhan, kami juga berdoa buat para medis yang Tuhan percayakan untuk berjuang melawan COVID Corona ini. Berikanlah kesehatan, kekuatan buat mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas, dapat berjuang melawan COVID ini dengan sehat, dengan tenang, dan tidak ada suatu perasaan yang menakutkan. Lengkapilah peralatan-peralatan buat mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami juga berdoa buat masyarakat yang terdampak Corona. Kiranya Tuhan juga menolong pemerintah di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan. Biarlah bantuan itu dapat diterima. Bantuan itu jauhkanlah dari salah sasaran dan disalahgunakan, melainkan tepat sasaran. Tuhan Bapa yang kekasih, kami juga berdoa buat pemerintah yang menginginkan perbaikan ekonomi. Berkati mereka Tuhan, berkati segala programnya agar dapat dilakukan dengan baik dan menolong masyarakat mendapat suatu pekerjaan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari upah yang masyarakat dapatkan. Tuhan Bapa yang kasih, berkati pula setiap orang yang dalam keadaan sakit, dalam isolasi. Kiranya Tuhan menolong mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, agar makin lama makin banyak orang disembuhkan. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini sudah banyak orang yang terjangkit virus corona ini dapat disembuhkan. Kiranya Tuhan menambah bilangan-bilangan orang yang disembuhkan dibandingkan dengan bilangan-bilangan yang baru terjangkit COVID Corona. Tuhan Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pula Bapak Presiden beserta pembantu-pembantunya dari pusat sampai ke daerah, agar tanggap dalam menanggapi masalah-masalah yang ingin menggoncangkan Indonesia, ingin merusakkan kedamaian Indonesia dalam situasi COVID ini dengan merekrut anggota radikalisme. Tolong Tuhan berkati BIN, Badan Intelijen Negara, agar lebih awal dapat informasi tentang itu, sehingga perbuatan radikal dan orang-orang yang anti dengan persatuan kesatuan Indonesia ini dapat ditangani terlebih dulu, dapat dicegah terlebih dulu, sehingga bangsa Indonesia tetap damai dan tentram. Tuhan, tolonglah pemerintah Indonesia, pemerintah yang betul-betul mengalami permasalahan yang berat. Biarlah pemimpin-pemimpin kami senantiasa mengandalkan pertolongan dari Tuhan, sehingga apa yang menjadi persoalan di dalam negara ini dapat terpecahkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa syukur kami yang kurang sempurna ini, yang kami serukan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku, dengan kerinduan
ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Bapa itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Bapa itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Bapa itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan, kau menunjukkan, kau menunjukkan, kau menunjukkan Allah itu kasih. Setelah kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada saat ini, mari kita menaikkan doa kita untuk menutup persekutuan ini, sekaligus kita mohon berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan doa yang terjadi. Bila ini makin mengingatkan kami betapa kami perlu harus selalu menghidupi kehidupan doa seperti apa yang Tuhan mau. Di tengah berbagai situasi, Engkaulah kekuatan kami, dan doa adalah dasar kami untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Dan biar setiap umat-Mu Tuhan berkati dengan berkat yang datang daripada Tuhan sendiri. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Tuhan, sehingga dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, saudara akan diberkati, disertai, dikuatkan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keluarga saudara, dari saat ini sampai Dia menyatakan kemuliaan-Nya atas kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Tetap sehat, salam sejahtera bagi saudara semua. Amin.